Haleluya. Shalom. Katakan sekali lagi shalom. Saudara bersuka cita pagi ini, katakan amin. Amin. Tanpa kita sadari kita sudah masuk minggu yang ketiga. Mari kita siapkan hati kita. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita masuk dalam doa. Mari ambil waktu yang terbaik. Mari setiap pribadi mulai masuk dalam doa. Ucapkanlah syukurmu, naikkanlah doamu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, firman-Nya berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendakinya. Pagi ini kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah setiap kami yang ada di rumah Tuhan, kami yang ada di rumah tangga kami masing-masing. Walaupun lewat online streaming pagi ini Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Dia akan tepat pada waktunya. Mari berkati ibadah kami pagi ini Bapa. Urapi, kuduskan, layakan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, glory bagi-Mu. Mari katakan bersama, kuasa-Nya yang terbesar. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Bapa, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Sungguh tak pernah terlambat. Amin Bapa. Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sebab hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Bapa. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu Tuhan yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, amin Bapa. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, oh haleluya. Tuhanku yang lebih besar dari segala-galanya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. We worship You Lord. Oh, sungguh kuasa-Mu Bapa, kami butuhkan hari-hari ini.
kuasa yang tidak pernah terbatas, tak pernah terlambat. Amin. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih besar. Oh, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Dengan sorak-sorai mari bangkit dari tempat dudukmu, katakan kuasa-Nya yang terbesar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku, sukacita-Mu melimpah Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, janji-Mu Tuhan. Menolong hidupku, kuasa-Mu terlebih. Mari berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Lepaskan kuasa-Mu mengalir. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari naikkan sembah syukur-Mu. Kami datang menyembah-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Bapa, selalu baru setiap pagi bagi kami Tuhan. Lebih baik berlindung, berharap, percaya kepadamu daripada perkara-perkara yang fana. Itu janji-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu yang besar, keagungan-Mu yang dahsyat di atas segala-galanya. Mari bangun hidup-Mu pagi ini, bangun penyembahan-Mu pagi ini, bangun mezbah syukur-Mu. Ucapkanlah syukur, Kau akan lihat pertolongan-Ku dahsyat, kuasa-Ku dahsyat. Sikaralama takaralama syatakaralamo, inamata karalama bapa syatakayaralama bapa shina, iralama yaralama syatakaralama shire, yaralamo nagar yaralama bapa syataralama yaralamo. Engkau disenangkan, Engkau dipuji, Engkau dimuliakan. Agunglah karya-Mu, besar-besar Tuhan. Hiralama dakaralama syatakaralama yaralamo, inamata kasyatakaralama baba syatakaralama syene, idakayaralama yaralamo. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlalu. Mari sembah. Sembah dalam pujianmu dengan imanmu. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Inilah waktunya, sukacita kami penuh kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord, Tuhan kami terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sorakan haleluya, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya hari-hari ini kami akan lihat ke depan nanti. Kuasa-Mu Yesus Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Because how great is our God, yeah. How great, yeah, is our God. Sing with me. How great, and now we sing. How great is our God. How great Jesus. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Mari sorakan tanganmu. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great. And now we see how great. And now we see how great. How great is our God. Tepuk tangan bagi Tuhan. Sorak-sorai. Mari bangun rohmu. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu mengalir di tempat ini. Engkau ditinggikan, Engkau ditinggikan. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, agung dan besar karya-Mu, tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Berhembuslah kuasa-Mu Tuhan.
kami anak-anak-Mu Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu pasti terjadi. Kuasa yang sanggup menyembuhkan, kuasa yang sanggup memulihkan kami, kuasa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tetap sama. Ada padamu di bumi seperti di surga. Nyanyian yang baru bagi kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Iralama syantakaralaba yaralabaralaba syantaralamu. Kau kami sembah, Kau kami puji, Kau kami tinggikan dan agungkan selama-lamanya. Kemuliaan-Mu lebih dari segala-galanya. Keagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berhembuslah, mari bangun roh-Mu. Hirala batakarala masyandakarala baba baba syandakarala basyande. Hirala bayarala masyandakarala montage hina baba baba yarala mo. Sidayala basyandakarala barala 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 barala. Hurala baba 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 baba. Sidadakarala baba pasidi bibi baba baba. Hirala masyada karala, hirala masyada la ba la ba la ba 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 ba. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum. Sekali lagi dengan penuh iman-Mu dan percaya-Mu, katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum, kami beri hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Kami kagum akan nama-Mu. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami siap bersorak-sorai di dalam nama Yesus. Haleluya. Sukacita yang besar. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Namanya kekal untuk selama-lamanya. Mari katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Dia pegang sepenuh jiwa. Ku yakin dan percaya. Dia tuntun Yesus Kaulah, Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Berkuasa berdaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan bersalah, ku kan bersalah. Hari
Yesus kaulah raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai dari kemuliaan sampai. Sekali lagi katakan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hallelujah, hallelujah. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus, ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal
membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat. Karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Lord, I worship you. Lord, I worship you as I bow down on my knees. I worship you. Lord, I worship you. Lord, I worship you. For you are my everything. I worship you. For you are my everything. I worship you. Sahabatku, saudara-saudariku, di dalam kasih Tuhan, kita akan belajar pada saat ini dengan topik pengendalian diri di tengah PSBB. Saya ulangi, pengendalian diri di tengah atau di era PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan nats kita ambil dari kitab Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Terakhirnya ayat 23 dikatakan buah roh adalah pengendalian diri. Total buah roh ada 9. Kalau saya nyanyikan dan menyanyi ini, kasih sukacita, damai sejahtera, sabar murah dan baik, serta bersifat setia, lemah lembut juga penguasaan diri. Itu buah roh dalam anak Tuhan. Jadi buah roh yang ke-9 yang terakhir adalah penguasaan atau pengendalian diri. Kita sudah melewati hampir 8 minggu, 2 bulan semi lockdown atau PSBB ini, di rumah terus berdoa, sekolah, bekerja, dan juga ibadah dari dan di rumah. Banyak orang mulai belum stres, agak stres, setengah stres, karena bekerja dibatasi dari rumah. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan otomatis mempengaruhi income bulanan. Banyak orang yang menjadi cemas atas keadaan yang tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Kalau ada lagunya kapan-kapan, nggak tahu. Dan selalu mundur. Katanya bulan ini, terus mundur lagi. Tapi ingat, badai pasti berlalu. Pandemi COVID-19 pasti selesai. Yang jadi persoalan hari ini adalah sementara PSBB masih terus diberlakukan dan diperpanjang, apakah kita mau menjadi stres? Atau kita menjadi pesimis, apatis? Atau kita mencoba untuk bangkit, menguasai diri? Bukankah ini merupakan ujian, latihan iman kita untuk menghadapi tantangan hidup di akhirnya akhir zaman, di ujungnya ujung akhir zaman, supaya kita boleh didapati tahan uji, berkemenangan. Di kitab Wahyu, waktu surat kepada 7 jemaat diakhiri dengan barang siapa yang menang, kita harus menang. Kita harus menguasai diri. Keadaan di atas membuat kita kadang goyah, kadang semi-semi kacau, terombang-ambing. Dalam keadaan pikiran yang kacau, kadang-kadang kita tidak dapat berpikir yang baik, berpikir yang jernih. Firman Allah mengatakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Untuk mencapai ketenangan diri diperlukan pengendalian diri. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Secara etimologis, kata pengendalian diri berasal dari bahasa Yunani yaitu ekrateia. Ekrateia yang artinya ketenangan. Bahasa-bahasanya ketenangan, tenas. Dan pengendalian atas dorongan-dorongan yang timbul dalam hati dan pikiran demi pencapaian hidup yang better, lebih baik. Ekrateia ini adalah proses kita mampu menenangkan diri. Ada 2 orang naik pesawat yang sama. Pesawatnya goyang karena cuaca buruk. Pilot memberi pengumuman hujan deras dan landasan tidak tampak, maka kita akan berputar-putar dulu sampai landasannya terlihat. Orang yang satu ketakutan, mulai panik, parno, bahkan mulai baca ayat ini, ayat itu. Yang satunya tenang. Kejadiannya sama, cuacanya sama, kondisinya sama, tapi responnya beda. Akhirnya pesawat landing dan baik-baik aja. Untuk apa yang satunya ini harus kacau, harus panik? Padahal ujungnya tenang. Kalau kau bisa menenangkan dirimu, mulai dengan menenangkan pikiran, akhirnya kau menenangkan
tenang, Yesus masuk ke dalam rumah di dalam Yohanes 20 ayat 26. Sementara pada hari ke-8 setelah kebangkitan Yesus, murid-murid sedang ketakutan, panik. Rumahnya dikunci. Ada Thomas di situ. Dan Yesus masuk dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Shalom. Kalau terima damai sejahtera, kita akan tenang. Ia yang bisa mengalahkan orang lain adalah orang yang kuat. Akan tetapi terlebih hebat adalah ia yang berhasil mengalahkan diri sendiri. Ini sebuah moto dari Lao Tzu. Lao Tzu berkata, ia yang mengalahkan orang lain adalah orang kuat. Akan tetapi terlebih hebat adalah orang yang berhasil mengalahkan diri sendiri. Di peribahasa lain, kata lain adalah orang menguasai kota hebat, menguasai diri sendiri pahlawan. Manusia punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Kalau mobil itu ada rem. Bayangkan, kalau mobil nggak ada rem, semua masuk jurang, semua tabrakan. Pasti standar untuk mobil bisa berjalan ada rem. Setiap manusia sebenarnya diciptakan otomatis punya rem. Kemampuan untuk mengendalikan diri. Kapan berhenti, kapan jalan, kapan pelan-pelan, kapan cepat. Setiap guru, motivator, atau penulis mengenal pengembangan karakter atau keberhasilan kehidupan pribadi menekankan pengendalian diri sebagai salah satu unsur esensial dalam mencapai keberhasilan hidup. Kalau tidak menguasai diri, repot semuanya. Kenapa ada orang memaksakan kehendaknya, merugikan orang lain, memaksakan diri? Sabar. Sabar antri. Sabar untuk bergantian. Tidak iri hati. Untuk menikmati suasana di rumah selama PSBB. Menghindari kerumunan orang banyak. Tidak nongkrong yang tidak jelas. Perhatikan baik-baik. Juga kuasai di rumah untuk tidak emosi. Tidak mengumbar hawa nafsu. Tidak mementingkan diri sendiri. Jauh dari semua hal di atas, firman Allah terlebih dahulu mengajari kita untuk mengendalikan diri. Punya tali kekang atas karakter kuda dalam hidup kita. Stop. Pertama kita belajar tentang kedisiplinan. Adalah salah satu bentuk pengendalian atau pengelolaan diri. Disiplin. Yaitu kemauan untuk melakukan apa yang perlu dilakukan pada waktunya, sekalipun merasa enggan untuk melakukannya. Contohnya, saya juga sedang belajar untuk disiplin. Misalnya, tidur lebih awal. Ternyata kalau saya tidur lebih awal, misalnya tidur jam 9 atau 10 malam, saya bisa bangun lebih dini hari. Jam 5 pagi, setengah 5 bangun dan saya bisa berdoa. Dan itu memang nggak mudah. Tapi selama PSBB ini saya belajar dan bisa. Dan tanpa saya mendisiplinkan diri, otomatis tubuh saya menyesuaikan. Ada yang mengatakan disiplin itu adalah kebiasaan baik yang dipaksakan, lama-lama karena dipaksakan menjadi biasa. Allah bisa karena biasa. Contoh, kita disiplin sikat gigi, bangun tidur dan mau tidur, minimal. Kita disiplin mandi. Kita disiplin makan yang benar, tidur yang benar, bergaul yang benar. Disiplin ini proses seumur hidup dan terus-menerus, tak pernah berhenti. Waktu saya dulu bujangan, disiplin sebagai bujangan. Jaga kekudusan sebagai bujangan. Setelah menikah, menjaga sebagai suami, sebagai ayah, sebagai hamba Tuhan. Kita akan coba belajar tentang penguasaan diri dan bentuk disiplin.
Nomor satu, disiplin adalah tidak melakukan sesuatu meskipun kita dapat melakukannya. Tidak melakukan sesuatu walaupun dapat. Disiplin. Misalnya, kita bisa mencoba untuk tidak tertib, untuk melanggar peraturan, bisa melakukannya, tapi kita pilih tidak. Atau ke diri kita sendiri, karena saya mengasihi tubuh saya bisa merokok, tapi saya tidak mau merokok. Saya bisa minum, misalnya minum beralkohol, saya nggak minum. Kalau dugem janganlah yang jauh, dan memang saya tidak ada tempat dugem lagi, dan saya bukan levelnya itu. Tapi ingat, Anda dan saya walaupun bisa, stop, tidak. Dua, disiplin berarti bersedia mengorbankan apa yang diinginkan sekarang demi mencapai yang dituju esok hari. Saya disiplin untuk minum air putih yang banyak dan cukup, sehingga ginjalnya sehat. Ada beberapa orang nggak boleh minum air yang banyak lagi atau cukup karena ginjalnya bermasalah. Jadi minum yang cukup, makan yang benar. Orang akan jadi seperti apa yang dimakan. Sembarangan makan, jadi orang sembarangan. Sembarangan minum, jadi orang sembarangan. Yang ketiga, bersedia mengalahkan hasrat demi nalar yang sehat. Kadang hasrat kita itu alami dan spontan, tapi kadang menghancurkan kita. Orang yang sudah merokok, terikat rokok, katanya, saya belum pernah rokok seumur hidup. Satu batang pun belum pernah. Minum alkohol juga belum pernah. Dugem apalagi. Kapan dugemnya? Kita melayani terus, kita menjadi saksi terus. Tetapi orang yang udah biasa merokok, nggak merokok jadi nggak enak. Nggak minum alkohol jadi nggak enak. Dibalik. Kalau kita nggak pernah merokok akan nggak enak. Kendali diri sesungguhnya tak lain adalah kendali pikir. Apa yang Anda pikirkan jadi. Kedisiplinan ada pengelolaan diri, kendali diri, semuanya berasal dari kendali pikir. Anda mulai berkata, pikiran saya mengatakan, gak baik, jangan. Saat pikiran kita dikendalikan, niscaya tindakan pun dapat dikendalikan. Dan ketika kendali diri dapat menjadi kebiasaan, banyak hal yang hidup dapat dikendalikan juga. Saudaraku dan juga sahabatku di dalam kasih Tuhan, para kekasih Tuhan, semua kita sedang belajar untuk mengendalikan diri. Pemimpin negara ini aja, Pak Presiden harus mengendalikan diri untuk tidak terpancing dengan pancingan-pancingan media, pancingan-pancingan orang berkata negatif. Terus optimis. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang petarung, bangsa yang berjuang pasti selesai. Juga para pemimpin pelayanan, pemimpin komunitas, juga mengendalikan diri. Saya sebagai orang tua, ayah, mengendalikan diri. Melatih diri. Saya sudah 2 bulan ini melatih diri. Cuci baju, cuci piring, ngepel, masak. Dan tidak apa-apa, udah biasa. Apa yang menarik? Semuanya itu menjadi biasa karena terbiasa. Dan saya menikmatinya. Sampai nyuci saya dengerin khotbah. Cuci piring saya belajar lagu. Apa yang menarik? Kita lihat Amsal 25:28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Aduh, sangat mengerikan. Zaman Amsal yang ditulis, kota kalau roboh temboknya, ya roboh keamanannya. Tembok adalah lambang kekuatan
kekuatan sebuah kota. Temboknya roboh, kekuatannya nggak ada. Musuh bisa menyerang kapan aja, maling bisa mencuri apa aja, sehingga bisa dijarah, bisa dikalahkan, dan selesai. Kalau kita tidak menguasai diri, kita seperti kota yang roboh, temboknya roboh, hidupnya roboh semuanya. Masa depannya roboh, masa sekarangnya roboh, dan juga roboh dalam segala perkara. Tembok berbicara ada sebuah benteng pelindung. Jika tembok runtuh, maka kita akan menghadapi serangan-serangan musuh, kecemasan, bahkan keadaan kita yang terancam atas keselamatan kita. Pastikan tembok kita kuat, tembok kita kokoh dengan kita mengendalikan diri. Saya sering kalau mau melayani pemberkatan nikah, saya tanya sama calon mempelai pria, ini konseling terakhir. Nama konselingnya adalah BPN, Bimbingan Pranikah. Dan setelah menikah juga BPN, Bimbingan Pasca Nikah. Biasanya disebut BP2N, Bimbingan Pra dan Pasca Nikah. Tapi buat sebagian orang BPN itu begini, belum pasti nikah. Ditanya, kenapa kamu menikahi wanita ini? Disuruh mami. Waduh kawan, menikahnya disuruh mami supaya dapat warisan. Waduh, udah pulang-pulang dan jadi. Saya belum pernah ketemu di sini, tapi saya sering bertanya begini, mempelai pria, apakah mempelai wanitamu cantik? Pas saya wawancara ini, namanya kode etik, namanya rahasia, kodenya rahasia. Dia berkata gini, saya fotografer Pak Tim. Ini calon saya cantik, tapi jujur, karena saya sering foto-foto Miss Indonesia dan Miss yang lain, ya cantikan Miss Indonesia itu. Terus saya bilang gini, ya sudah, kalau gitu kamu belum siap menikah, pulang aja. Loh, kok pulang Pak? Ini kan konseling terakhir. Selama kamu belum bisa mengakui calon istrimu paling cantik di antara wanita yang ada di muka bumi, buat apa kau nikahi dia? Khusus Bapak gitu? Iya, oke. Oke Pak, saya minta maaf dan calon istri saya ini paling cantik di antara semua wanita. Good job. Akhirnya saya bertanya kepada calon mempelai wanita, apakah calon suamimu ini paling cakep dan ganteng? Dia jawab begini, enggak Pak, masih ada yang lebih lain ganteng. Loh, nggak bisa juga, batal pernikahannya. Loh, kok maksud Bapak? Sama. Dan mereka akhirnya sadar dan mengakui. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau mau siap menikah, harus berani memutuskan mengendalikan diri. Semua boleh cantik, tidak secantik istri saya. Semua itu ada memang yang cantik, itu hanya boneka kayu dari India. Hanya istriku, hanya suamiku. Nah ini mengendalikan diri. Kita baca ayat yang kedua. Galatia 5:22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini. Pengendalian diri adalah buah roh. Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar murah, dan baik serta bersifat setia, lemah lembut juga penguasaan diri. Itu buah roh dalam anak Tuhan. Waktu Anda merasa hidupmu dipimpin roh dan kau tidak berbuah roh pengendalian diri, selesai sudah. Yesus bukan mencari daun yang rindang, daun yang sejuk, tapi buah. Bahkan pohon yang tidak berbuah, ada pohon ara tidak berbuah, ditebang. Jadilah kau ranting yang nempel sama pokok yaitu Yesus. Aku berbuah. Berbuah pengendalian diri. Jangan tanya, bagaimana pengendalian diri Tuhan Yesus? Yesus diludahi, nggak balas. Yesus dicemeti 39 kali, nggak mumpat.
Yesus disalibkan, dipaku, ditombak. Di kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Hari-hari ini, jadilah ranting yang nempel sama pokok. Belajar dalam pengendalian diri seperti Yesus. Yesus berkata, sudah selesai. Waktu Petrus mencoba memakai pisau untuk melawan yang menangkap dia, Yesus berkata, tenang Petrus. Barang siapa bermain pedang akan mati karena pedang. Aku bisa memanggil bala tentara malaikat, tapi kuasai diri. No problem. Anak manusia memang datang untuk menjadi juru selamat, untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam bertobat dan percaya Yesus. Yang ketiga, 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saya ulangi, iman kepada kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kembali penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Kita tidak akan bisa tekun dan saleh kalau tanpa penguasaan diri. Kita memang manusia yang tidak sempurna, tapi Tuhan tidak mungkin menciptakan kita, memberi perintah kepada kita tanpa sebuah kemampuan untuk mengendalikan diri. Seperti mobil pasti ada remnya, nggak hanya punya gas. Kalau mobil gas terus, selesai sudah, ada remnya. Kita diberi rem dan gunakan itu dengan baik. Jangan dengan kekuatanmu sendiri, minta kekuatan Tuhan. Sementara PSBB terjadi, yuk kuasai diri. Jadi tenang. Kuasai diri, oke. Anda tetap bisa menikmati. Ingat waktu Nuh mengalami PSBB, semi lockdown, di zamannya di Kejadian pasal 6 dan seterusnya. Nuh waktu masuk dalam bahteranya, rumah bahteranya, kapal bahteranya, itu hujannya aja 40 hari 40 malam, hujannya aja disertai badai, petir, wow. Dan Nuh di dalam perahu totalnya adalah 12 bulan, setahun. Ingat, pada zaman Nuh tidak ada wifi, tidak ada kulkas, tidak ada shopping melalui online. Tetapi Nuh menguasai diri. Gak ada ayat terus, maka Nuh mengomel. Kenapa lama banget? Kapan selesainya PSBB ini? Kenapa diperpanjang? Tetapi Nuh tekun dan saleh. Wow. Yang keempat, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Waduh, ayat ini powerful banget. Saya ulangi pelan-pelan. Orang yang sabar. Karena banyak orang Indonesia diberi nama sabar. Sabarmen. Ada yang namanya sabar abadi. Karena orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau kau mau jadi pahlawan, jadilah sabar. Sabar dalam segala perkara. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya pernah ketemu. Dulu banget. Namanya rahasia. Di kota rahasia. Kode etiknya rahasia. Dia sebenarnya bukan jemaat yang kami layani, tapi dari luar kota. Tapi kebetulan warganya kenal saya, seorang polisi. Dia membawa adiknya yang sedang tunaan, MBA, married by accident, hamil duluan. Bukan
Saya tanya kenapa datangnya telat. Bingung Pak Pendeta. Serba enggak tahu. Oke. Saya diajari di sekolah Alkitab. Kita, hamba Tuhan harus tetap melayani. Tapi tentu ada standarnya. Oke. Pertama harus bertobat. Dan kedua, bukan seperti umumnya pemberkatan yang standar, tetapi ada catatan-catatan. Dan saya tanya sama calon mempelai pria, kenapa hamil? Aduh Pak, saya kan kucing dikasih ikan ya saya makan. Loh, kalau kucingnya cerdas, ya ikannya harus sah dulu. Ada SIM, surat izin mengemudi, surat izin menikah. Ya udah, bertobat dua-duanya, ngaku di depan keluarga, dilayani. Air mata keluar, tangisan, minta ampun ke orang tua, minta ampun, dimaafkan dan selesai. Dan air mata mengalir tapi pemulihan kelepasan terjadi. Sebagai penutup di topik ini, kita akan coba untuk merenungkan diri, termasuk saya. Meski sama-sama dalam PSBB dan tekanan global akibat pandemi ini sangat luas di seluruh dunia, kita memiliki spirit yang berbeda karena kita memiliki Kristus Yesus Tuhan, teladan kita. Justru ketika kita dapat mengendalikan diri kita, dapat melihat peluang-peluang di tengah tekanan. Kita melihat pengharapan meski dunia sedang suram. Apa yang dulu kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Misalnya, hari-hari ini banyak orang kreatif untuk memasarkan dagangannya. Bisa tetap meeting dengan Zoom, dengan Google Meet, dan sejenisnya. Menggunakan aplikasi sosmed dengan baik dan positif. Ingatlah, tetap kreatif, produktif, beribadah dari rumah dengan penguasaan diri yang penuh supaya kau dan seisi rumah tetap sehat, selamat, dan sejahtera. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu supaya kami dan seisi rumah kami terus bertobat, terus diperbarui, menguasai diri, dan lewat PSBB ini kami tetap belajar dalam ujian mengendalikan diri dalam segala hal supaya kami bisa berdoa dan masuk rencana Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Demikian ibadah kita minggu ini. Jemaat Tuhan tetap di rumah, jaga kesehatan Anda bersama keluarga. Dan perlu diketahui bahwa setiap hari pukul 20.00 akan diadakan Bible Study yang langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Abraham Irwan Santoso. Setiap hari 20.00 atau hubungi nomor berikut ini. Oke. Melalui aplikasi Zoom, kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan meneguhkan kita, menguatkan kita, dan memberkati kita semua. Kita percaya dalam situasi saat ini, penguasaan diri menjadi satu hal yang penting. Karena saat ini kita sedang mengalami kesempurnaan daripada Tuhan untuk lebih sabar, lebih tekun, dan mampu menguasai diri kita. Dan pada waktunya kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Oke, kita mengucap syukur kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengar isi hati-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan memberi kekuatan
meneguhkan, bahkan memberkati kami semua. Dan kami percaya firman yang sudah kau sampaikan mengubahkan hati kami untuk lebih sabar lagi, untuk lebih tekun lagi, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya badai pasti akan selesai dan kami akan terus berjalan bersama Tuhan melewati hari demi hari. Dan tangan Tuhan terus akan memegang kami semua. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biar hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Arjuno, Kau pakai lebih lagi Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu, menjadi hamba yang setia dan taat, dan dipakai untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Dan melalui hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan akan dipakai untuk ke bangsa-bangsa, bahkan ke ujung dunia. Kau pakai dia. Terima kasih Bapa. Berkati keluarganya, berkati istrinya, anak-anaknya, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Pelayanannya menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Bapak, kami percaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, beserta para wakilnya, biarlah kerasulan dan kenabian mereka Tuhan. Kau berkati mereka, pakai mereka Tuhan, untuk menjadi kepanjangan suara-Mu Tuhan, untuk kami dengar Bapak. Biarlah mereka menjadi gembala yang baik bagi kami Tuhan. Dan kami percaya, melalui mereka Tuhan, kami semua diberkati. Kami percaya juga Tuhan, Kau pelihara hidup mereka, istri dan anak-anak mereka, bahkan cucu-cucu mereka. Kau berkati semuanya Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Kesehatan yang terbaik Tuhan Kau berikan kepada mereka Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Bapak beri kekuatan, kemampuan Tuhan untuk melewati, membawa bangsa ini keluar dari persoalan badai COVID yang sedang terjadi Bapak. Tidak ada krisis ekonomi yang berkelanjutan. Kami percaya Indonesia bagi Tuhan, bagi Kristus. Indonesia Kau akan tolong, Kau akan jaga, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kami ingini Tuhan. Damai sejahtera sukacita turun atas Indonesia. Kami berdoa juga untuk bangsa Israel Tuhan. Kami lepaskan berkat untuk Israel Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami, GBI Elgo. Bapak berkati. Berkati jemaat, berkati pengerja-pengerja. Berkati mereka Tuhan. Kau beri kekuatan, beri kemampuan Tuhan, untuk mereka melewati semua ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini saatnya Tuhan, kami akan selesaikan ibadah ini. Kami mau Engkau memberkati kami semua. Mari semua pendengar yang menyaksikan acara ini, angkat tangan, arahkan hatimu. Biarlah Engkau menjadi pasukan-pasukan Kristus di akhir zaman. Engkau menjadi prajurit-prajurit Yesus Kristus yang kuat dan gagah perkasa. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari oleh Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Katakan anak Allah.